Dikisahkan pada zaman kekosongan para nabi, yakni zaman di antara sepeninggal Nabi Isa dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang laki-laki yang masyhur akan kesolehannya yang bernama Barseso. Salah satu kesolehan Barseso yang masyhur di antara kaumnya adalah puasa rutinnya selama 40 hari yang hanya berbuka dan sahur dengan seteguk air putih. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku sudah lelah berjalan, kawan. Kenapa Barseso tinggal di tempat mengerikan seperti ini? Dia ingin menyendiri. Dia ingin khusyuk beribadah kepada Allah. Kita sudah sampai. Biar aku yang mengetuk pintu. Dengan namamu ya Allah, sayangi aku dengan kasih sayangmu yang luas. Beliau sudah mulai berdoa. Kapan dia selesai berdoa, Abu Naub? Aku kurang tahu. Kadang-kadang dia berdoa selama 10 jam. Kadang-kadang seharian penuh dia berdoa. Lantas kita harus menunggu dia sampai selesai berdoa? Hai Bursum, Abu Naub, ayo kita pulang. Kapan-kapan saja kita kesini lagi. Ada apa denganmu, Tuan Iblis? Kenapa engkau bersedih? Bagaimana aku tidak sedih? Setiap kali aku utus setan untuk menggoda orang soleh itu, mereka selalu gagal. Maksudmu, Barseso? Biar aku saja yang menggodanya. Kau adalah murid paling setiaku, wahai setan putih. Semua usaha kita digagalkan oleh Barseso. Serahkan ini padaku, Tuan Iblis. Kali ini pasti akan berhasil. Aku suka semangatmu, wahai setan putih. Ganggulah dia dan beritahu aku hasilnya. Siapa kau, wahai saudaraku? Assalamualaikum, wahai Imam Barseso. Waalaikumsalam. Apakah aku mengenalmu? Aku hanyalah hamba Allah. Apa penting engkau mengetahui namaku? Benar, wahai saudaraku. Sepertinya engkau adalah orang yang bijak. Apa mungkin engkau akan mengajariku sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupanku? Aku akan mengajarimu sebuah doa. Apabila engkau bacakan pada orang yang sakit, maka dia akan sembuh seketika. Apakah itu mungkin? Engkau akan mengetahuinya sendiri, wahai Tuan Barseso. Apa rencanamu, wahai setan putih? Aku akan pergi ke para pembesar dan pemuka daerah setempat. Aku akan membuat mereka sakit, sehingga mereka akan berdatangan ke Barseso untuk meminta doa kesembuhan. Dan dia akan berdoa dengan doa yang aku ajarkan padanya. Dan ketika mereka sembuh dari penyakitnya, Barseso akan merasa dialah yang menyembuhkan mereka. Hahaha, cerdas sekali kau, wahai setan putih. Benar sekali Anda, Tuan Iblis. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Tolong, ada api di kepalaku. Tenanglah, di mana para tabib? Panggillah mereka. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menyembuhkannya. Yang mulia, aku ada ide untuk kesembuhan Tuan Menteri. Katakanlah, wahai Abu Naub, di luar sana ada seorang ulama terkenal yang tinggal di sebuah gubuk yang kumuh. Dia bernama Barseso. Aku sudah mendengar kabarnya. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Barangkali doanya orang soleh seperti dirinya lah yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Menteri. Aduh, ada api di dalam diriku. Aku merasa terbakar. Bawalah menteri ini ke Barseso. Semoga saja dia bisa menyembuhkannya. Tidak ada salahnya kita mencoba. Tuan Barseso, kumohon doakanlah dia, wahai Tuan. Kami mohon Tuan, bacakan doa mujarab untuknya. Doa mujarab? Iya Tuan, tak ada lagi yang dapat menyembuhkannya selain engkau Tuan. Biar aku coba. Semoga ini berhasil. Aku merasa terbakar. Tolong. Kemarilah.
Setan putih itu pun keluar dari tubuh sang menteri. Di mana aku? Kenapa aku ada di tempat ini? Apakah kau tidak merasakan sakit? Tidak sama sekali. Aku benar-benar sehat. Alhamdulillah. Sangat menakjubkan. Terima kasih Tuan Barseso. Terima kasih. Aku tidak melakukan apapun. Engkau sungguh sangat rendah hati, Tuan Barseso. Begitulah tandanya orang yang hebat. Izinkan aku mencium tanganmu, Tuan Barseso. Aku ingin mengambil keberkahanmu. Izinkan aku juga, Tuan Barseso. Aku mohon, Tuan Barseso. Tidak ada lagi orang yang aku percaya untuk menjaga saudariku. Sudah aku bilang, tidak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal satu atap dengan perempuan yang asing? Kalau begitu, kami akan membangun ruangan baru di samping rumahmu. Jadi, engkau tidak akan satu atap dengannya. Sama saja, aku akan melihatnya setiap kali aku berjalan keluar. Kalau begitu, aku akan memintanya untuk tidak keluar. Dan dia hanya akan patuh pada engkau, Tuan. Tidak! Dia akan menyibukkanku dari ibadah. Wahai Tuan Barseso, kami benar-benar harus pergi. Dan perempuan ini akan mati apabila engkau tidak merawatnya, wahai Tuan. Apakah engkau tega melihatnya binasa? Tapi, aku mohon Tuan, katakanlah setuju Tuan. Tapi, aku mohon padamu Tuan, jangan kecewakan kami. Baiklah kalau begitu. Mau tak mau, aku harus menerima permintaan ini. Berangkatlah para prajurit kerajaan ini, dan mereka menitipkan saudari mereka pada Barseso yang selalu menjaga dirinya dari perempuan. Barseso teramat sangat berhati-hati dari perempuan. Dirinya selalu meletakkan makanan untuk perempuan itu di depan pintu kamarnya, hingga suatu ketika tiba waktu di mana Barseso tidak mendengar suara dari perempuan, dan dia pun mulai merasa cemas. Dari mana saja kau, wahai saudaraku? Lama nian aku tidak melihatmu. Ya, biasalah Tuan. Aku baru saja selesai dari perjalanan, wahai Imam Barseso, untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang maha indah ini. Saudaraku, doamu yang kau ajarkan kepadaku benar-benar sangat bermanfaat. Aku bacakan doa itu untuk orang yang sakit, dan seketika itu pula mereka sembuh dari penyakitnya. Allah lah yang menyembuhkan, sedangkan kita ini hanyalah perantaranya saja, Imam Barseso. Ada apa denganmu, wahai saudaraku? Aku takut, saudaraku. Ada sebuah tanggungan berat yang diberikan padaku, yaitu menjaga perempuan yang dititipkan kepadaku. Semoga Allah menolongmu, Imam Barseso. Baru saja aku mendengar suara serigala. Sepertinya dia mencium bau makanan di sekitar sini. Aku memang meletakkan makanan di depan pintu kamar perempuan itu. Apa mungkin serigala itu memakannya? Aku pun kurang tahu, Imam Barseso. Tapi lebih baik kau tunggu makanan itu diambil oleh perempuan itu, agar makanan itu tidak diambil oleh serigala. Kau benar juga, Tuan. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون